Nggak ada yang nonton kok. Tenang, nggak ada yang nonton. Yuk kita doa dulu yuk, Gardin. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, kalau kami boleh berdiskusi dan berbincang-bincang pagi hari ini tentang mengenali kehendak Allah dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang kami diskusikan boleh menjadi berkat dan juga boleh menolong kami dalam pergumulan setiap pribadi, baik kami maupun siapapun yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, kita mulai aja ya. Gadin, kamu lokasinya di mana ini kamu sekarang? Depok, Oh, Jawa Depok. Barat. Oh, Jawa Barat tuh, Depok bukannya Jakarta ya? Jawa Barat. Enggak, oh Jawa Barat, oke. Orang Jawa Barat ya. Ini Gardin, kita kan hari ini mau Gubernur ini saya Ridwan diskusi. Kamil. Oh, kamu Ridwan Kamil ya, bukan itu ya? Bukan AB. Oh iya. Iya, kita mau mulai aja ya diskusi kita ya. Eh hari ini kita mau diskusi soal Lanjut, gimana Kak. kita mencari kehendak Allah, prinsip-prinsip apa yang Gardin ini biasanya pakai atau gunakan untuk mengambil keputusan atau bergumul tentang kehendak Allah dalam kehidupan Gardin. Kira-kira apa aja ya? Boleh sharingkan? Silakan. Sebenarnya sih kalau ngomongin soal kehendak Allah itu kan kayak udah diajarin dari kuliah kan ketika MHB bab 7 aku ingat. Nah, S1 dulu kan. Terus habis itu di situ kan mulai diajarkan mencari kehendak Allah. Tapi kan ya mungkin penerapannya menurutku sampai ke aku yang saat ini itu mungkin lebih ke arah progresif kali ya. Jadi dari awalnya yang taunya di tingkat ini nanti abis itu tambah tahu lagi gitu. Jadi memang aku nggak bilang selalu tepat yang aku anggap aku tahu kehendak Allahnya, tapi aku merasa aku menuju ke sana gitu. Yang progresif tadi. Nah, terus um, kalau yang prinsip-prinsipnya sih sebenarnya karena memang di Win itu kemarin cukup banyak baca buku soal calling juga dan banyak banget yang mengutip kata-katanya. Maksudnya di setiap buku calling tuh pasti ada aja kata-katanya Friedrich Buechner, entah tuh bener nggak sih pelafalanku. Jadi tuh kan ngomongin di mana your deepest gladness and the hunger of the world meet, that's your calling gitu kan. Kayak gitu. Jadi itu sih prinsip dasarnya yang aku pikir bisa dipegang kalau buat aku pribadi gitu, karena maksudnya ketika kata-katanya dia selalu dikutip sama orang-orang yang nulis buku tentang calling, berarti kan mereka menyetujui bahwa ini prinsip dasarnya. Habis itu mereka akan mengembangkan tuh callingnya ke arah mana, maksudnya pembahasan callingnya ke arah mana gitu. Tapi so far kalau ngomongin soal uh, buku yang bisa cukup mencerahkan soal calling itu adalah buku mana ya? Aku tadi disiapkan. Ini dia, tada, Courage and Calling. Oh ini iya, lebih itu ke arah juga ini wajib. kayak mencerahkan aja sih, maksudnya mencerahkan dalam arti pembahasan tentang callingnya, tapi bukan kita dapat calling kita di mana di buku ini, bukan ya kayak gitu. Jadi tapi prinsip dasarnya tetap sama dalam hal yaitu terus didoakan, dan kalau aku tips keduanya tuh ditulis. Jadi kayak journaling kali ya jatuhnya, tapi mungkin kalau journaling itu kata-katanya terlalu menakutkan buat teman-teman, kesannya harus rutin kata-kata journaling itu, tapi lebih ke arah ditulis sih. Karena itu memang tidak, calling itu bukan dalam satu malam bisa kita dapatkan atau semudah membalikan telapak tangan kita dapatkan, tapi harus direnungkan, terus hasil perenungannya ditulis supaya kita ingat, karena kita manusia itu suka lupa. Jadi ditulis. Jadi ketika kita lagi membolak-balik tulisan kita ke belakang, baru bukan maksudnya ngelihat, oh nih arahnya ke sini gitu. Jadi bisa di trace back. Gitu sih, Kak.
Oh, oke. Sekarang nih, pertanyaan lanjut nih. Kira-kira faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan ya? Yang kamu lihat paling banyak mempengaruhi keputusanmu gitu? Mmm, Eee kalau mhm, eee, ya itu sih karena memang ngomongnya adalah, deepest gladness dan hunger of the world. Itu Iya. sendiri ada peran besar ya, deepest deepest gladness-nya. Dan kita melihat lingkungan kita gitu. Tetapi sebenarnya 2 hal itu tetap harus dipayungi oleh yang namanya perenungan akan firman Tuhan pastinya gitu. Mmm, Jadi nggak bisa tuh kita cuma ngandelin diri kita sendiri dan kepintaran kita untuk yang namanya melihat lingkungan kita seperti apa gitu, tapi perlu namanya hikmat gitu sih. Karena kemarin waktu di kelas remaja bawain juga soal hikmat, jadi belajar lagi, oh, benar ini memang dibutuhkan. ini, apa, tapi kan selain itu, tadi deepest gladness kan, yang paling menyukakan kita atau kita memang happy atau memang punya skill, karunia, talenta di situ, satu lagi hunger of the world kan. Kemudian ada Mhm bungkusnya lagi, di luar itu ada firman Tuhan, ada hikmat. Tapi mhm mungkin ada lagi nggak yang lain, yang mungkin juga berpengaruh gitu? Kan ada banyak ya faktor-faktor yang lain yang bisa aja, ya kita udah punya nih deep gladness-nya di sini, hunger of the world-nya di sini gitu. Lalu kemudian mhm kita udah punya juga mungkin firman Tuhan, cuma kemudian ada banyak faktor yang lain gitu, mhm melingkupinya. Nah, kira-kira mhm. menurutmu yang buatmu paling berpengaruh apa? Selain itu, selain yang tadi 3 itu sebenarnya bukan selain sih, tapi itu ada di dalam, apa ya, ada di dalam dunianya yang tadi gitu ya, world-nya tadi Mmm, itu. mmm, Yaitu tadi kalau kita ngomongin hikmat, kan kita juga punya orang-orang terdekat yang artinya bisa bisa orang-orang yang lebih apa ya, lebih dewasa rohani gitu, ya kakak rohani lah intinya, mhm, atau enggak mungkin, mmm, orang tua, pasangan gitu kan, itu kan orang terdekat. Nah di situ mereka kan akan kasih masukan. Nah di situ kan butuh hikmat juga dari kita untuk, maksudnya hikmat dari Tuhan dikasih menyerah, kita untuk menelaah itu gitu kan. Terus habis itu juga ngomongin kesempatan. iya, Kesempatan itu kan juga ketika kita melihat kesempatan datang itu kita perlu hikmat juga melihat itu kesempatankah atau itu sesuatu yang perlu kita lewatkan kayak gitu. Jadi tetap masih di lingkaran yang tadi sih sebenarnya. Tapi mungkin kayak oke. temannya gitu. Oke, mungkin pertanyaan lanjut ya. Ini nggak apa-apa ya, kita diskusi. Pernah nggak sih ngalamin faktor yang di luar itu semua, misalnya, faktor keluarga misalnya, salah satu contoh, Mhm. itu juga memberi pengaruh gitu, in our decision gitu. Ya everything kayaknya sudah klop, gitu, tetapi ada satu hal ini misalnya, keluarga atau paling dekat mungkin pasangan misalnya kayak gitu. Mhm Eee, Bisa nggak, mhm. apa, mengeksplor lagi kira-kira? Kan itu kan sesuatu yang sangat, dekat ya, deep, apa, close dengan kita gitu. Mhm mhm. Jadi kalau di buku ini dia membicarakan soal seasons of life juga, sama tahapan perkembangan kita juga. Jadi itu bisa mempengaruhi, bukan mempengaruhi ya, tapi turut mewarnai mungkin ya, turut mewarnai keputusan yang akan kita ambil, gitu. Jadi kayak season of life tuh kita perlu tahu dulu kita season of life-nya saat ini lagi seperti apa, gitu kan. Mmm, Kayak misalnya waktu aku pertama kali lulus, season of life aku adalah aku harus membantu ke ekonomi keluarga gitu. ya, Dan itu memang dulu dulu aku mikirnya adalah, "Oh ya udah emang aku harus kayak gini, ya udah," gitu, ya udah aku kerjain. Jadi aku ambil pekerjaan yang memang nggak sembarang juga sih, maksudnya aku nggak semua apply, ada bidang-bidang tertentu aja yang aku apply dan aku merasa saat itu ya, aku merasa tuh kayak panggilannya ke arah situ, terus habis itu aku doakan dan ya udah aku ambil gitu. Tapi setelah aku di momen ini aku melihat ke belakang, itu baru aku belajar, oh itu season of life-ku lagi seperti itu gitu. Terus abis itu ada season of life di mana Tuhan kasih aku kesempatan untuk kuliah S2 gitu. Itu menurutku juga season of life gitu kan. Jadi memang kita perlu peka sama season of life yang kita jalani saat itu gitu. Terus ya
rujukan dari pengkhotbah sih, ada waktu untuk bla 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 gitu kan. Terus habis itu yang kedua tahapan perkembangan gitu kan. Tadi soal kita tahap perkembangan dari habis kuliah, terus kita jadi orang dewasa gitu, mengambil keputusan dan segala bla bla bla. Habis itu kita ada tahapan perkembangan kita menuju pernikahan, jikalau memang diizinkan Tuhan gitu kan. Kan ada per apa ya namanya ya? Ada perbincangan-perbincangan lagi gitu, misalnya sama pasangan gitu ya, diskusi-diskusi lagi, yang mana gitu, apa yang mau diambil gitu kan, karena ada prioritas. Jadi pengaturan ulang prioritas, ada kompromi-kompromi tertentu yang mungkin bisa pertama-tama perlu dibicarain dulu sih, habis itu diambil. Kayak gitu sih palingan sih aku melihatnya ya. Berarti seperti tadi ya, progresif atau sesuatu yang berproses, itu tidak exactly langsung di awal, oh seperti ini gambarnya gitu, enggak ya, tapi dalam proses itu akhirnya kita terbentuk dan kita experience gitu segala sesuatunya itu gitu ya. Dan juga memang sekarang ya. Kalau aku tambahin, kalau misalnya ngomongin tahapan perkembangan itu memang dianjurkan untuk oleh si Gordon T. Smith ini, itu dianjurkan untuk menggumuli kembali, bukan menggumuli kembali, ya bukan menggumuli kembali ya, kayak rediscovery gitu. Apakah masih ini yang mau dilakukan? Bukan maunya kita ya, tapi maunya Tuhan ya, mau Tuhan untuk kita lakukan gitu, atau ada yang lain yang bisa dilakukan, atau perkembangan dari yang ini gitu. Biasanya sih nggak akan jauh-jauh banget gitu ya, nggak akan kelempar jauh. Biasanya, tapi ya beda-beda sih tiap orang. Aku nggak bisa bilang mutlak seperti itu. Oke, ini pertanyaan terakhir ya. Pernah nggak? Kenapa emangnya masih belum ya? Belum puas ngomongnya. Kamu bentar-bentar minum dulu. Kan kerjaanku yang satunya lagi itu kan adalah berbicara, Kak. Jadi aku biasanya sehari bisa berbicara 6 sampai 8 jam. Wow. Berarti ini kamu masih belum, ini kayaknya baru pemanasan aja ya. Stretching ini, Kak. Pemanasan. Ini baru di awal gitu ya. Ya. Nah, mungkin sekarang tentang ini nih. Ketika kamu review kembali, kemudian pernah nggak kamu lihat atau mengidentifikasikan bahwa oh this is a wrong decision, atau oh this is something that not good decision gitu. Mungkin karena faktor-faktor yang muncul ya, karena kebutuhan yang lebih besar misalnya, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuat kita harus mengambil keputusan itu. Apa yang pernah kamu mungkin alami dalam hal itu? Kalau aku sih ngerasa bukan wrong ya, tapi mungkin part of decision-nya yang nggak tepat gitu. Jadi bukan keseluruhan decision itu nggak tepat gitu, tapi kadang mungkin waktunya atau elemennya gitu kan. Tapi aku tuh percaya sama yang namanya providensial. Jadi yang namanya keputusan itu memang bisa salah, it's okay, and it's okay untuk salah gitu. Tapi bukan berarti kita jadi semau-maunya ya mengambil keputusan. Tapi maksudku ketika itu kurang tepat, itu tuh jadi suatu hal yang bisa Allah bangun jadi sesuatu yang menambah edit value kita juga toh gitu pada akhirnya. Misalnya aku merasa keputusanku untuk kuliah S2 itu sebenarnya keputusan yang terlalu terburu-buru waktu itu gitu. Jadi tidak dipikirkan dengan matang dan dipersiapkan dengan matang gitu. Walaupun at the end aku bisa S2, maksudnya akhirnya selesai dalam arti mampu secara uang, ekonomi, terus abis itu bisa selesai dengan nilai yang baik gitu ya. Dan itu juga ya karena kasih karunia Tuhan juga sih gitu kan. Jadi tuh walaupun sebenarnya di awalnya nggak dipersiapkan dengan baik sebenarnya gitu. Dan ketika saat ini beberapa kali aku merasa ini kok kayaknya aku menggunakan kemampuan S2 aku nggak sih? Kok kayaknya sama aja gitu kan. Kayak gitu kan. Jadi kayak ada
bener nggak sih kemarin tuh tindakan aku ambil S2 gitu kan. Kayaknya aku sama aja, tapi I don't think I'm apa namanya, the same person sih, pasti I'm a different person gitu, karena ada pengalaman S2 itu, dan S2 itu bukan cuma sekolah doang gitu, tapi ada hal lainnya selain sekolah. Maksudnya tinggal di Jogjanya, ketemu orang-orang di sananya gitu. Dan Iya, kalau kita ketemu ya. ya kalau gitu. Jadi kayak buatku tujuannya cuma S2 doang tok gitu. Tapi ternyata Tuhan membuatnya tuh no. Aku tidak akan biarkan kamu di sana cuma S2 doang. Kamu melakukan pekerjaanku bukan cuma S2 doang ya gitu kan. Ya udah, jadi aku merasa ya mungkin di awal aku bisa mikir itu kayaknya keputusan yang kurang tepat deh gitu. Tapi kalau kita lihat lagi ke sekarang enggak juga sih gitu. Kayak gitu. Walaupun atau cara berpikirnya walaupun kurang tepat di awalnya, tapi along the way Tuhan tuh bisa bangun dan tuntun lagi gitu. Ini loh yang mau, oke kamu dari Jogja, ini yang mau aku mau kamu kerjakan di Jogja gitu. Bukan cuman yang kamu mau doang gitu. Kayak gitu. Ya, setuju dengan hal itu. Iya. Aku juga waktu aku yang PA, kan kita pernah PA-an tentang Abraham sama Sarah itu ya, yang mereka ngambil keputusan untuk Hagar itu, kan di judul bahan PA-nya tuh wrong decision kan. How if I make a wrong decision. Tapi terus aku baca gitu ya, sebenarnya di Alkitab nggak pernah sih simpulin langsung explicitly that's a wrong decision gitu. Memang dikasih tahu lah impact-nya kayak gini. Tapi istilahnya apa ya? Sebuah keputusan itu iya memang akhirnya memang ada dampaknya di situ kayak gitu. Dan ada konsekuensinya besar di situ kayak gitu. Untuk beberapa keputusan-keputusan gede ya gitu. Jadi aku pikir sebenarnya ketika salah itu adalah mungkin ya dikatakan salah ketika dampaknya itu merugikan. Iya, buat betul. diri Atau itu kaitannya dengan dosa misalnya. Atau itu terkaitan dengan kayak di kitab Amsal itu kan kayak misalnya berbuat serong atau sesuatu yang misalnya terjerat ke sesuatu hal yang kejahatan atau apa ya itu memang that's wrong gitu ya. Jadi misalnya ketika aku ke Jogja terus aku terlibat sama sindikat obat bius gitu, ya itu keputusannya salah jelas gitu kan. Tapi kan bukan keputusan S2-nya yang salah, keputusan ikut sindikatnya itu yang salah. Keputusan bergaul dengan mereka. Iya, keputusan S2 tuh nggak salah gitu, tapi keputusan ikut sindikat itu yang salah. Iya. Iya ya. Iya, kalau di bukunya ini kita perang buku ini Gardin. Leader. Ya, emotional healthy leader di situ kan ada beberapa apa dia bilang di situ ya tentang perencanaan dan pengambilan keputusan bab 6-nya. Nah, aku menarik banget. Hah? Kamu hafal nggak bab 6? Dan kamu udah hafal. Kamu kan walking library kan. Yang leaders aku belum baca. Aku bacanya tuh yang emotional healthy spirituality sama yang woman. Apa yang leader belum? Oh, woman ya. Leader kok kamu nggak mau sih baca yang leader? Bagus loh. Belum waktunya. Ya, dia bilang gini, ada 3 hal sih yang godaan. Dia bilang godaan membuat orang tuh bertindak atau mengambil keputusan. Godaannya tuh ada 3. Nah, godaannya 1, dia bilang tentang terlalu sempit mendefinisikan kesuksesan. Kedua, membuat rencana dan bertindak tanpa Allah. Yang ketiga itu mengabaikan keterbatasan gitu. Memang dia ini dalam banget sih dia bahas itu ya. Aku juga setuju sih kadang-kadang memang masalah mendefinisikan kesuksesan nih gitu. Bagaimana sih kita mendefinisikan kesuksesan itu kan bisa berpengaruh ke keputusan kita kan? Yap. Banyak keputusan dan kita gitu. Siapa yang kita follow itu mempengaruhi definisi kita tentang kesuksesan. Iya itulah makanya. Iya. Gimana menurutmu tentang pernyataan itu tentang apa? Kita terlalu sempit dalam mendefinisikan kesuksesan. Iya kan orang mendefinisikan beda-beda kan, benar-benar beda range-nya tuh
dari ujung utara sampai selatan gitu loh, ada semua gitu Yap yap yap. definisi itu. Nah, Mhm mhm. kalau kamu lihat gimana? Tapi memang itu akan berpengaruh banget sih dalam keputusan kita. Mhm mhm. Jadi memang kalau dari awalnya udah punya definisi sendiri, biasanya ketika orang lain mau ngomong apa juga nggak terlalu pengaruh biasanya ya, gitu maksudku, mmm, apa ya, sukses itu seperti apa gitu. Cuman memang itu makanya menurutku tadi tergantung kita bergaul sama siapa secara erat gitu. Ketika kita bergaul terus-menerus dengan orang-orang yang punya definisi kesuksesan, misalnya kesuksesan itu adalah soal materi gitu ya. Kita lingkungan pergaulan kita tuh adalah orang-orang yang seperti itu dan mengeluhkan itu dan itu ya akhirnya bisa terbawa juga sebenarnya punya definisi sendiri nggak akan tergoda. Tapi kalau terus menerus setiap hari dicekoki dengan itu, ya iyalah gitu kan. Atau pengajaran-pengajaran yang didengarkan adalah seputar itu terus, ya pasti akan terbawa juga sih kayak gitu. Makanya selain satu kita mesti punya definisi sendiri, itu perlu pilih komunitas yang juga memang memiliki definisi kesuksesan yang serupa sih menurutku ya, kayak gitu. Dan aku sih melihat kayak kalau di Alkitab, eh, misalnya orang-orang yang dibilang orang-orang yang dibilang dikaruniai Tuhan sama banyak, misalnya ngomongin materi ya, kekayaan, kehormatan gitu ya, itu tuh nggak pernah dibilang dia sukses gitu. Maksudnya nggak ada kayak kata-kata implisit maupun eksplisit dikatakan dia sukses, tapi ya dikatakan itu karena Tuhan mengaruniakan bla 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 gitu kan. Maksudnya nggak pernah kayak gitu. Maksudnya nggak pernah karena bahkan si apa Raja Nebukadnezar yang lagi sombong aja langsung dijadiin langsung dijadiin makhluk yang tidak tidak Karena tidak fokusnya jelas ke dirinya ya. gitu. Terus apa namanya? Ya pokoknya ketika memang sudah mulai, ketika dia ada sukses, maksudnya kalau sukses itu kan ketika orang lain nilai ya, oh dia sukses gitu kan. Nah jadi ketika kita lihat baca Alkitab, kita penilai dia sukses, tapi kan sebenarnya di Alkitab itu nggak dibilang gitu bahwa dia telah sukses atau dia telah berhasil meraih apa, nggak pernah gitu. Pasti selalu ada Tuhan yang ngasih ini, Tuhan yang mengaruniakan ini, Tuhan yang ini gitu. Jadi nggak ada ruang buat manusia untuk menyombongkan diri juga sebenarnya. Dan ketika dia menyombongkan diri, ya Tuhan kasih sesuatu yang membuat dia tunduk lagi, rendah hati lagi gitu kayak gitu. Iya. Oke, itu tadi tentang kesuksesan ya. Memang Kan akan memang bisa macam-macam sih, tergantung siapa yang kamu ikutin yang tadi aku bilang. Iya. Nah, kita mau diskusi lagi nih soal satu lagi yang dari buku itu, kita mengabaikan keterbatasan yang Allah berikan. Yap. Tapi kadang-kadang ya buat orang-orang yang goal oriented itu ya, kadang-kadang keterbatasan itu mereka pasti akan berpikir how to deal atau how to apa ya, mengatasinya gitu kan keterbatasan itu. Buat orang-orang yang goal oriented itu kayak keterbatasan tuh pasti mereka akan pikir caranya how to solve the problem gitu. Tapi kadang-kadang keterbatasan itu memang Tuhan kasih untuk ya kita harus sadar bahwa kita terbatas kayak gitu. Nah, gimana nih menurutmu? Kadang-kadang kan antara apa yang kehendak kita atau apa yang kita inginkan dengan keterbatasan yang Tuhan kasih atau yang memang keterbatasan yang memang ada, bagaimana kita deal dengan itu gitu? Menurutmu gimana? Ya sih, pertama-tama kan kita perlu sadar keterbatasan diri ya. Maksudnya mungkin ketika kita menyadari bahwa kita itu diciptakan unik, ketika kita diciptakan unik satu dengan yang lainnya, itu nggak akan selalu sama, itu membantu kita menyadari ya kita pun punya kelemahan gitu. Dan nah pengenalan diri itu menurutku pengenalan diri yang benar ya, kalau ngomongin buku lagi sih ya, The Gift of Being Yourself. David G. benar. Pengalaman diri yang benar itu membantu kita memahami keterbatasan kita menurutku. Jadi kita paham dan mengerti, menyadari diri
kita tuh sebenarnya seperti ini loh, dan itu Tuhan yang kasih emang seperti ini gitu, dengan segala macam tujuannya Tuhan ya. Maksudku bukan berarti Tuhan sengaja menciptakan kelemahan, bukan, tapi memang ada tujuannya gitu ketika kita bisanya ini, nggak bisanya itu gitu. Menurutku satu pertama itu pengenalan diri yang benar. Itu jadi membuat kita lebih bisa menerima keterbatasan. Sama satu lagi, memahami bahwa kamu ada di season mana yang tadi aku bilang, itu juga bisa memahami keterbatasan keadaan gitu. Ketika kita ada di season yang mana, di tahapan perkembangan yang mana, itu tuh bisa membuat kita memahami, oh memang saatnya kita adalah seperti ini gitu. Yang Tuhan kasih adalah momen ini gitu. Dan kita sebenarnya tidak boleh membandingkan dengan orang lain yang mungkin season of life-nya beda sama kita gitu loh sebenarnya ya gitu. Kayak gitu. Tapi karena dunia ini sangat mengagung-agungkan yang namanya potensi diri kan. Jadi kayak kamu punya banyak potensi, kamu bisa melakukan apa saja di dunia ini. Salah. Kamu lakukan apa yang Tuhan minta kamu lakukan, bukan apa saja gitu kan. Gitu. Iya, karena kalau kita nggak sadar dengan keterbatasan itu, untuk menutupi keterbatasan itu kan butuh usaha yang cukup besar. Kadang-kadang usaha yang cukup besar itu bisa dari diri kita, juga bisa mengorbankan orang lain juga ya, kadang-kadang itu ya. Yep. Yang kita... Dan keterbatasan nggak perlu ditutupi sebenarnya. Ketika kita sudah menerima keterbatasan kita, ya nggak usah ditutupin gitu. Iya. Let it gitu, along the... Oh ya, sorry, keterbatasan itu bukan berarti ini ya Kak ya, bukan berarti hal yang kebiasaan buruk ya, beda ya. Keterbatasan itu memang yang Tuhan kasih supaya itu nah, maksudnya jadi maksudnya aku pengen teman-teman yang mendengarkan di sini nanti jangan menyalahartikan keterbatasan itu adalah sifat buruk atau trait buruk yang memang sebenarnya harus disalibkan gitu loh kalau yang kayak gitu ya. Tapi kalau ngomongin keterbatasan, hal-hal tertentu yang kita tidak mampu lakukan karena memang diri kita tidak dikaruniai itu, atau memang keadaan kita tidak bisa seperti itu gitu. Iya, sebenarnya kaitannya tadi dengan standar kesuksesan juga sih yang tadi. Apa namanya ya, kadang-kadang orang tuh di situ problemnya juga muncul gitu ketika tidak aware dengan dua hal itu. Akhirnya bisa berakibatnya macam-macam kan, berakibat ke diri sendiri, ke orang lain, ya semua yang terkait dengan dirinya gitu. Akhirnya jadi cost-nya tuh tinggi gitu, cost-nya. Dan ketika kita tidak paham diri kita, kan tadi aku bilang kan, ketika kita tidak paham diri kita jadi tidak tahu keterbatasan kita. Dan tadi jadi fokusnya adalah yang Kakak bilang tadi, fokusnya adalah menutupi keterbatasan itu atau mengkompromikan apapun yang di luar sana supaya keterbatasan kita tidak terlihat lah gitu kan. Nah, itu kan jadi apa ya, usahanya besar sekali loh itu. Iya. Nah, di situ maksudnya usaha yang besar itu yang bisa mengakibatkan kerugian baik diri sendiri maupun orang lain sebenarnya kan. Kecuali kalau dia memang bisa handle gitu loh. Maksudnya. Atau nggak bisa. ya mungkin aja mungkin saat ini bisa handle, tapi at the end of the time pasti ada waktunya dia break juga. Iya, entah berakhir ke kegagalan atau ya itu ya, kegagalan bisa jadi ya. Kegagalan kayak gitu mungkin bisa terjadi kayak gitu. Ya kecuali sih aku lihat, kecuali kalau misalnya memang mungkin seperti contohnya mungkin Abraham gitu ya, itu kan sesuatu yang impossible, terus dia memang dapat firman itu gitu, jelas clear gitu. Jadi he suffer a lot untuk sampai ke titik di mana memenuhi janji itu gitu. Tapi kalau misalnya memang nggak ada penyertaan Tuhan, memang akan lebih sulit ya. Gitu untuk sesuatu yang tidak mudah itu. Oke, kayaknya udah mau 30 menit. Ya, we have to we have to close it. Ya, mungkin bisa dirangkum aja prinsip-prinsip penting kayak gitu menurut Gardin
dalam mengetahui kehendak Allah, maybe in 3 point gitu atau, dalam 3 poin yang bisa diambil misalnya dari perbincangan kita tadi ya, kira-kira 3 point apa, prinsip penting yang harus diperhatikan gitu. Oke, Oke. silakan. Poin pertamanya itu tetap ya, prinsipnya Friedrich Buechner itu deepest gladness and hunger of the world. Tapi deepest gladness itu juga artinya kita harus pahami diri kita, kepribadian kita, talenta kita, keterbatasan kita gitu kan. Terus yang kedua, perlu juga memperhatikan masalah season of life sama tahapan perkembangan kita itu gitu ya. Ada di mana kita saat ini yang bisa mewarnai keputusan yang kita ambil. Dan terakhir ngomongin soal definisi kesuksesan yang tadi tambahan dari Kavona ya. Ketika kita memiliki definisi kesuksesan yang tepat, itu tepat itu dalam arti berdasarkan perenungan firman Tuhan dan hikmat dari Tuhan juga. Itu tuh bisa membantu kita mengambil keputusan yang lebih tepat lagi seperti itu. Oke. Ya, kita mau close dalam doa. Boleh Gardin mendoakan? Mau doanya apa ya? Oh, doakan Retret Pekerja Perkantas saja. Doakan Retret Pekerja Perkantas ini kan kita 1 bulan dipakai acaranya untuk baik itu Bible study, AWG, eksposisi, lalu kemudian praise and worship-nya semua kaitannya dengan knowing God's will gitu. Kenapa ini diangkat? Karena kita pengen in every decision atau in every season of life atau in every junction of life kayak gitu. We remember this that kita harus mencari gitu atau mendasari keputusan kita dengan apa yang menjadi firman Tuhan dan juga pergumulan. Walaupun mungkin keputusan itu nanti akan banyak konsekuensi kayak gitu kan. Tapi paling nggak ada prinsip-prinsip yang mesti harus diingat di situ gitu. Itu sih doain ya. Oke, silakan. Mari Gardin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih mengucap syukur untuk perbincangan 30 menit yang sangat berfaedah ini, mengucap syukur bahwa Engkau juga telah mempertemukan kami dari sejak dulu di Jogja, Gardin dan Kavona, untuk kami bisa sampai sekarang saling membangun, saling mendukung satu sama lain. Dan kami di sini mau berdoa juga ya Tuhan untuk Retret Pekerja Perkantas Jogja yang saat ini akan dilakukan nantinya ya Tuhan, akan dimulai. Biarlah kiranya dengan tema yang sudah diambil, Engkau bisa memperlengkapi teman-teman agar bisa lebih lagi memahami mengenai panggilan mereka di dunia ini, terlebih khusus ketika mereka sedang ada di Jogja ya Tuhan. Dan juga berdoa untuk teman-teman ini juga bisa sama-sama mengingatkan kawan-kawan lainnya atau orang-orang yang mereka layani untuk bisa tetap berpegang pada kehendak Allah dalam mengambil setiap keputusan. Berikan mereka juga hikmat ya Tuhan untuk bisa memahami dan memilih ketika mereka ada di dalam persimpangan jalan, dan mereka juga memahami bahwa ada banyak konsekuensi yang akan menyertai apapun keputusan yang mereka ambil. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa untuk Kavona, untuk pelayanannya ke depan, biar semakin berbuah dan juga sertai dia dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan ke depannya. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Thank you ya Gardin. Aku end dulu ya.